Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul 'ashir fi an-naskh. Al-mabhasul 'ashir utawi pembahasan kang ke-10 iku fin naskhi ing dalem nasakh. Fihi iku ing dalem nasakh masailu utawi pira-pira masalah. Al-mas'alatu utawi masalah al-ula kang pertama fi haddihi iku ing dalem batasane nasakh. An-nasakhu utawi nasakh lughatan ing dalem bahasa al-ibtalu wal izalatu iku batalno atau merusak boleh, menggagalkan boleh, wal izalatu lan ngilangi. Minhu iku setengah saking an-nasakhu lughatan nasakhat asyamsu dhilla utawi ucapan nasakhat asyamsu adzilla. Nasakhat wis ngilani asyamsu apa srengenge adzilla ing bayangan. Warihu lan ngilani apa angin asarul qadami ing pira-pira bekas telapak kaki. Lapete telapak kaki, bekas telapak kaki. Wan naqlu lan bermakna naql mindah, wa tahwilu lan mindah padha rubah atau mindah. Minhu iku minan naskhi makna naqli wa tahwil. Nasakhtu ma fi hadzal kitab utawi dawuh nasakhtu ma fi hadzal kitab. Nasakhtu mindah sapa ingsun ma fi hadzal kitabi ma in fi hadzal kitabi kan idza naqaltu tegese nalika mindah sapa ingsun ma in fihi ay fi hadzal kitab ila akhir. Jadi nasakh dari segi kebahasaan memiliki dua makna, bisa bermakna menghilangkan, merusak, dan bisa bermakna memindahkan atau merubah. Itu dari segi bahasa. Ya. Kemudian istilahan lan enggal istilah rafu hukmin iku ngilangi hukum syar'iyyin kan bangsa syarak bidalilin syar'iyyin kelawan dalil syar'iyyin kan bangsa syarak mutaakhirin kan terbelakang. Nasakh menurut istilah adalah rafu hukmin syar'iyyin, menghilangkan hukum syarak bidalilin syar'iyyin kelawan dengan dalil syarak mutaakhirin yang terbelakang. Dari batasan ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, bahwa nasakh yang dimaksud di sini adalah nasakh syar'i. Karena itu maka hanya bisa hukum syarak yang terjadi nasakh hanya pada hukum syarak dalam pembahasan kita kali ini. Ya. Hukum syarak hanya bisa dihilangkan atau dihapuskan dengan hukum syarak yang lain. Ini rafu hukmin syar'iyyin,
menghilangkan hukum syarak bidalilin syar'iyyin dengan dalil syarak. Dalil syarak artinya juga oleh hukum syarak mutaakhirin yang terbelakang. Jadi antara dalil pengganti dan yang diganti bisa terjadi nasakh manakala kesamaan sumbernya, sama-sama hukum syarak. Jadi nggak bisa hukum syarak diganti dengan hukum akli, nggak bisa. Atau hukum akli diganti dengan hukum syarak, nggak bisa. Hukum adat nggak bisa mengganti hukum syarak. Hukum syarak hanya bisa diganti dengan hukum syarak. Kemudian yang lain, kata mutaakhirin memberikan pengertian bahwa dalil pengganti itu harus terbelakang dari dalil yang diganti. Dalil pengganti keluarnya harus membelakangi dalil yang diganti, atau hukum pengganti harus membelakangi hukum yang diganti, datangnya harus belakangan. Berbeda di sini dengan taksis, ini bedanya. Ya. Taksis juga melakukan perubahan hukum. Ya. Di dalam taksis juga terjadi perubahan hukum. Cuma di sana tidak harus mutaakhirin, mukhassas dan mukhassis. Mukhassisnya bisa membelakangi mukhassas atau sebaliknya bisa mendahului mukhassas. Ini kalau dalam taksis. Beda kalau dalam nasakh. Dalam nasakh harus sama-sama syar'i, dalam taksis harus sama-sama syar'i mukhassas dan mukhassisnya. Cuma bedanya dalam taksis mukhassis bisa mendahului mukhassas, bisa membelakangi mukhassas. Dalam nasakh nasikh dalil pengganti harus selalu datang terbelakang dari mansukh. Harus selalu datang dari membelakangi mansukh. Karena itu di sini disebutkan mutaakhirin. Al-mas'alatu tsaniyatu, utawi masalah yang kedua iku fi wuku'ihi ing dalem terjadine nasakh. An-nasu utawi nasakh iku jaizun, benar, aklan kelawan menurut akal, waji'un lan terjadi sam'an kelawan menurut pendengaran, bila khilafin kelawan tanpa perbedaan pendapat, bainal muslimina ing dalem antarane pira-pira wong Islam, illa fi nasxi nususil Qur'an, kejaba ing dalem nasakh pira-pira dalil Qur'an. Fa inna ba'dal ulama'i, mongko sak temene sebagian ulama, yara iku berpendapat sapa ba'dul ulama, annal Qur'ana ing sak temene Qur'an, kullahu sekabehane Qur'an, muhkamun iku wis dikukuhno, muhkamun iku wis dikukuhno, tabdila di kalimatillah, la tabdila ora ana pergantian iku maujud di kalimatillah maring pira-pira kalimat Allah. Jadi di sini disebutkan nasakh itu terjadi baik secara akli maupun secara sam'i. Kenapa demikian? Sebab nasakh itu terjadi untuk menuju kepada sesuatu yang dinilai lebih baik, dan itu adalah sesuai dengan akal manusia. Manusia akan selalu mengalami perubahan, melakukan perubahan di dalam hidupnya. Ya, kelambi sing elek ganti anyar, ya, hidung yang kurang mancung tambal semen. Ini maksudnya apa? Manusia sendiri menginginkan terjadinya pergantian itu secara akli. Ya. Nah, dengan demikian maka
nasakh itu secara akal bisa diterima termasuk di dalam syara, termasuk dalam agama. Itu bisa diterima terjadi. Bila khilafin bainal muslimin, aklan wa sam'an, secara akal maupun secara pendengaran terjadi. Illa fi nasri nususil Quran, kecuali dalam nasakh dalil-dalil Quran. Fa inna ba'dul ulama yara anna al-Qur'ana kullu kamun. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalil-dalil Quran tidak ada yang bisa diganti. Ini semuanya sudah paten. La tabdila li kalimatillah. Jadi di sini ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang terjadi tidaknya naskhil Quran. Terjadi tidaknya naskhil Quran. Jadi yang disepakati terjadinya nasakh adalah selain naskhil Quran. Selanjutnya wadalil dalil ala jawazihi ing atase wenangi nasakh aklan lawan menurut akal, annahu iku sak temene kelakuan la yatarattabu iku ora timbul, ora kaurutna, ora timbul alaihi ing atase muhalun akliyun apa muhal kan bangsa akal. Bal hunaka balik iku ing dalem kono panggonan ma utawi perkara yang tadihi kang menuntut apa mahi ing nasakh. Wa utawi ma yang tadihi annal masalihah itu sak temene pira-pira maslahah, kebaikan, kebagusan. Takhtalifu iku berbeda apa masalih bi ikhtilafil awqati, sebab perbedaan pira-pira waktu. Fa innal fi'la mangko sak temene perbuatan qad yakunu iku terkadang ana apa al fi'l waktu ing dalem suci waktu doron iku bahayai, wa fi akhir lan ing dalem waktu kang liya nafi'an iku manfaat. Fayu telah mengko dituntut al-kahfu apa nyegah, ninggal, menghindari anhu saking al-fi'l fil awwali hale ing dalem waktu kang pertama, yaitu dorot. Wayu telah bulan dituntut apa al-fi'lu apa fi'luhu, wayu telah bulan dituntut apa fi'luhu ngelakoni al-fi'lu fisani hale ing dalem waktu kang kedua, yaitu nafi'an. Wa dalilu utai dalil ala wuku'ihi ing atase terjadine nasakh sam'an menurut pendengaran, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama iku netepi sapa nabi, yastakbilu halimatub sapa nabi Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis fi sholati ing dalem salat sintata asyara syahran ing dalem 16 apane syahran bulan. Summa nusikha mongko kari-kari dinasakh apa istiqbalu Baitul Maqdis keliru. Summa nusikha mongko kari-kari dinasakh apa zalika
mengkono istiqbalu Baitul Maqdis ditolak bitawajjuhi kelawan tuntutan menghadap ilal Ka'bah maring Ka'bah. Muttafaqun alaihi utawi hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa nasakh itu jaizun aqlan waqi'un sam'an, kecuali pada bittifaqil muslimin, ya, jaizun aqlan waqi'un sam'an bittifaqil muslimin, kecuali pada dalil Quran. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dalil Quran ada yang dinasakh, ada yang mengatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Dan itu semua ada dasarnya, ya. Yang mengatakan tidak ada dasar dalam penasakhan Al-Quran adalah firman Allah, wa inna lahu lahafidun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan al-dzikr yaitu Al-Quran, dan akulah yang menjaganya. Jadi kalau ada pergantian berarti Quran tidak terjaga menurut pemahaman mereka, ya. Tetapi pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dari dua dalil ini timbul kemudian perbedaan paham tentang ada tidaknya naskil Quran. Kemudian selain Quran sudah jelas tadi bittifaqil muslimin terjadi nasakh selain Quran. Kemudian dasarnya apa? Bittifaqil sam'an, terjadinya naskil Quran secara sam'i berdasarkan pendengaran adalah terjadinya peristiwa pergantian Ka'bah, pergantian kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Setelah Rasulullah SAW menerima kewajiban sholat 5 waktu dalam peristiwa Mi'raj, Nabi kemudian menghadap ke Baitul Maqdis sholatnya, dan itu berlaku sampai 16 bulan. Kata asyara syahrul, berlaku sampai 16 bulan. Orang-orang Yahudi mengenyik apa mengenyik itu sekarang? Mengenyik, ya, membuli, mengolok-olok, ya. Jari ini gawa anyar, kok kiblatnya podo dewek-dewek, itu katanya orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah kemudian meminta kepada Allah untuk penyelesaian peristiwa itu. Maka setelah 16 bulan terjadi, turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Inilah sam'i bahwa Nabi pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan sebelum Mi'raj, Nabi mengimami sholat mengikuti aturan daripada agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Ketika Nabi mau dimi'rajkan, Nabi sholat di Baitul Maqdis mengimami para nabi-nabi yang lain ditunjukkan oleh Allah. Kemudian Nabi sholat bersama para malaikat menghadap ke Baitul Maqdis. Selanjutnya sampai sini ada yang bertanya enggak? Enggak ada yang bertanya, ya? Boleh soal saya sakit. Jadi nasakh secara kebahasaan ada dua makna. Ada yang diartikan merubah atau memindah. Kemudian tentang hukumnya nasakh jaizun aqlan wa sam'an untuk selain Quran. Sedangkan untuk Quran ada perbedaan pendapat.
Kemudian syarat terjadinya nasakh harus sama sumbernya antara yang dinasakh dengan yang mengganti dan yang diganti, sama-sama hukum syarak. Kemudian harus dalil yang mengganti harus terbelakang daripada yang diganti. Di sinilah letak perbedaan antara nasakh dengan taksis. Taksis itu hakikatnya adalah perubahan hukum. Ya, taksis itu pada hakikatnya adalah terjadinya perubahan hukum. Cuma tidak bisa disebut nasakh sebab memang syaratnya berbeda. Ya, syaratnya berbeda. Dan akibatnya juga berbeda. Kalau nasakh itu menghapus keseluruhan yang sudah dihapus tidak terpakai. Kalau taksis yang tidak ditaksis masih tetap berlaku, keumumannya masih tetap berlaku untuk selain al-mukhassas. Untuk selain Al-Quran, nasakh terjadi aklan wa sam'an yang sebagaimana yang sudah kita contohkan. Sudah selesai sesi pertama.